Viral klasemen Liga Korupsi Indonesia. Klasemen tersebut dibuat oleh konten kreator sepak bola bernama Amar yang ikut geram dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Postingan Amar soal klasemen itu mendapat banyak perhatian dari warganet. Simak informasi selengkapnya di Voi hari ini. Di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah kasus korupsi terungkap. Di bulan Februari ini, terungkap kasus korupsi PT ASDP Indonesia Ferry Persero dan kasus suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Yang paling menghebohkan masyarakat yaitu kasus korupsi Pertamina. Kejagung menemukan fakta bahwa Pertamina diduga mengoplos bensin Pertamax dengan Pertalite selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga 2023 di era Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Jokowi. Kerugian negara dari kasus Pertamina ini diperkirakan mencapai 968,5 triliun. Kerugian tersebut membuat Pertamina menempati urutan pertama di klasemen Liga Korupsi Indonesia. Di urutan kedua yaitu kasus korupsi PT Timah tahun 2015 hingga 2022 yang baru terungkap di tahun 2024. Kerugian negara akibat kerusakan lingkungan mencapai 300 triliun rupiah. Sebanyak 23 orang ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini, salah satunya suami dari artis Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz. Di urutan ketiga, diduduki oleh kasus korupsi BLBI dengan kerugian negara sebesar 138 triliun. BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah bantuan finansial yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank di Indonesia saat terjadi krisis moneter tahun 1997 dan 1998. Dari total bantuan sebesar 144,536 triliun yang disalahgunakan sebesar 138,442 triliun. Pada tahun 2019, KPK sempat menetapkan Samsul Nur Salim dan istrinya Ici Nur Salim sebagai tersangka kasus ini. Namun pada tahun 2021, KPK menghentikan penyidikan kasus ini, sehingga status buron Samsul dan istrinya sudah berakhir. Hingga saat ini, kasus ini masih belum menemui titik terang. Urutan korupsi keempat yaitu kasus penyerobotan 37.000 hektar lahan PT Duta Palma Group di Riau tahun 2022. Kerugian negara diperkirakan mencapai 104 triliun. Kasus ini melibatkan mantan Bupati Indragiri Hulu R. Tamsir Rahman. Urutan kelima, kasus pengolahan kondensat ilegal PT TPPI tahun 2009 hingga 2011. Kerugian negara mencapai 37,8 triliun. Sampai hari ini, mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno masih berstatus buron. Selanjutnya, kasus korupsi PT Asabri tahun 2012 hingga 2019 yang menyebabkan kerugian negara mencapai 22,7 triliun. Kasus ini melibatkan dana milik prajurit TNI, Polri, dan ASN yang diinvestasikan dalam saham dan reksadana yang bermasalah. 7 tersangka sudah menerima vonis, termasuk 2 Jenderal Purnawirawan TNI. Di urutan ketujuh, ada kasus PT Jiwasraya tahun 2008 hingga 2018 dengan kerugian negara sebesar 16,8 triliun. Selanjutnya, kasus korupsi izin ekspor minyak sawit di tahun 2021 hingga 2022 yang merugikan negara mencapai 12 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan mantan Menteri Perdagangan era Jokowi Muhammad Lutfi dan Lin Che-wei yang langganan menjadi staf khusus dan penasihat di sejumlah kementerian dari sejak era pemerintahan SBY. Selanjutnya, kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia tahun 2011 di era SBY dengan kerugian negara 9,37 triliun. Tak hanya di era SBY, lagi-lagi menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi berulah. Kasus korupsi proyek BTS 4G tahun 2020 hingga 2022 juga sempat menghebohkan publik. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjadi tersangka dengan total kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Lain pemimpin, lain pula kebijakannya. Saat awal menjabat sebagai presiden, Prabowo sempat berjanji akan memaafkan koruptor asalkan mengembalikan aset yang dikorupsi. Pertanyaannya, apakah pemerintahan di era Presiden Prabowo akan bersih dari korupsi atau sebaliknya? Yang lihatnya positif-positif aja ya ketika ada klasmen itu kan artinya kan bahwa ada kasus korupsi yang terungkap ya, bahwa faktanya memang seperti itu. Korupsi yang terjadi di negara kita akhirnya merugikan negara triliunan ya. Artinya ya nggak jadi masalah ketika kemudian diklasmenkan, karena kalau bagi saya itu adalah suatu sikap kritis dari masyarakat ya, melihat bagaimana para pejabat negeri kita yang korup mempertontonkan ya korupsi yang mereka lakukan dan
mereka korupsi itu tentu bukan hanya sekedar punya ada niat dan kesempatan, tetapi karena ada sifat tamak atau rakus ya, sehingga korupsi mereka sangat luar biasa ya, sangat bombastis lah korupsinya. Kemudian ya saya pikir apa yang dilakukan oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan dengan kasus yang mereka tangani ini merupakan implementasi dari nawacita yang disampaikan oleh Presiden bahwa dia ingin berantas korupsi itu tegas dan keras terhadap para koruptor. Jadi menurut saya ya kita on the right track, ya kita tunggu ya kedepannya ya kita berharap ya ketiga lembaga ini bersinergi ya untuk mengungkap kasus korupsi, karena pemberantasan korupsi tidak bisa sendiri kan seperti itu. Kemudian ya bagi saya tentu dengan terungkapnya banyak kasus korupsi terutama di bidang pangan, di bidang migas ya, di bidang pengadaan barang dan jasa, setidaknya ini makin akan membuat efek jerak lah bagi para pelaku lain. Apalagi kita tahu bahwa kasus korupsi yang ditangani ini kan ada kasus korupsi yang ternyata sudah menahun ya, bertahun-tahun ya, sampai 3-4 tahun. Dan kemudian yang menarik adalah tidak kapok ya, sebelumnya kan sebenarnya sudah terjadi di instansi atau kementerian ataupun lembaga tersebut ya, BUMN tersebut ya, kasus korupsi sebelumnya. Tapi saya harap bahwa semoga ini yang terakhir, berbenah itu bukan hanya dari penegakan hukum yang menangkapi para koruptor, juga instansinya masing-masing untuk serius ya, begitu. Ya saya pikir semua harus diungkap tuntas ya. Nah ini saya pikir ini momentum yang pas, apalagi Pak Presiden kan baru 100 hari ya, 100 hari lebih ya sudah menjabat, dan saya pikir ya komitmen beliau harus diamini oleh ataupun diikuti ya oleh para penegak hukum seperti itu, termasuk apapun kasusnya ya. Artinya semua harus tuntas seperti itu. Ya sepakat, jadi memang harus diungkap secara kebuka semuanya kasus ya, bukan hanya BLBI ya. Saya pikir semua lembaga penegak hukum harus prioritas ya, fokus saat ini bagi saya yang paling penting bukan bidang pencegahan tetapi di bidang penindakan, karena penindakan ataupun menangkapi koruptor merupakan kampanye yang efektif ya untuk pencegahan korupsi seperti itu, karena ada bukti konkret, ada orang yang ditangkap, ada aset koruptor yang disita ataupun dirampas, dan ada koruptor yang dihukum berat seperti misalnya Harvey Muiz kemarin yang 20 tahun penjara. Indeks persepsi korupsi Indonesia naik 3 poin di tahun 2024. Apakah tandanya penanganan korupsi Indonesia semakin membaik?